Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، إخواني في الدين أعزني الله وإياكم رحمني رحمكم الله. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini dengan izin serta takdir dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta kita diringankan langkah kita untuk sama-sama duduk di tempat semulia-mulianya tempat di atas muka bumi, majelis semulia-mulianya majelis di atas muka bumi, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menggolongkan kita semua dari hamba-hambanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan harapan dan doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita hidayah dan taufiknya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan Shiratal Mustaqim. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan ta'lim kita dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin, yaitu kitab Bahjatun Nadhirin. Kita masih di dalam bab pembahasan tentang sabar. Kita sampai kepada hadis An Abi Abdullah Khabbab bin al-Arth radhiyallahu anhu qala شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشر فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمي وعظمي ما يصده ذلك عن دينه والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Hadis yang mulia ini diriwayatkan daripada sahabat Abi Abdullah Khabbab bin al-Arth. Satu ketika beliau curhat, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Rasul sedang tiduran.
dengan salah satu pakaian atau selendang beliau, serban beliau dijadikan bantal, dan beliau berada di sekitar Ka'bah. Khabbab datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Khabbab mengatakan, apakah kita tidak perlu minta pertolongan kepada Allah? Apakah engkau tidak perlu berdoa kepada Allah agar menolong kita, membantu kita, agar memberikan kemenangan kepada kita? Kemudian Nabi mengatakan kepada Khabbab dengan memberikan kisah gambaran orang-orang terdahulu daripada umat para nabi dan rasul yang terdahulu, ketika mereka menghadapi musuh-musuh mereka. Nabi menceritakan, ada orang-orang sebelum kamu, bahkan salah satu di antara mereka ada yang ditanam, dipendam sebatas lehernya, yang nongol cuman kepalanya saja. Kemudian diambillah gergaji dan dari mulai kepala sampai badannya dibelah dua. Di antara yang lain ada yang mereka juga disiksa dengan menggunakan sisir dari besi sehingga terpisah antara tulang dan dagingnya. Tetapi tidak ada satupun, sedikit pun dari mereka yang bergoyang atau bergetar, berubah sedikit pun daripada keimanannya. Mereka tetap konsisten, istiqomah di dalam agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul yang terdahulu. Kemudian beliau bersumpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahi, tidaklah aku akan meninggal atau mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membela agama ini, sehingga orang-orang yang melakukan perjalanan dari Son'a sampai ke Hadramaut, mereka merasa dalam keadaan aman, tentram, dan tidak ada sedikit pun rasa ketakutan. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhiri sabdanya, kamu sekalian ini, Khabbab khususnya yang datang mengadu kepada Nabi, dan juga Nabi tahu orang-orang yang ada di belakang Khabbab, sesungguhnya orang-orang yang punya sifat, dan ini kembali kepada fitrah manusia, segala sesuatunya pengen cepat, pengen cepat mendapatkan hasil dan buahnya. Ini global atau secara global makna daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadisnya sahih. Di dalam hadis ini banyak panduan, tuntunan, serta hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil, khususnya situasi kondisi yang ada sekarang, zaman yang mana kita hidup di dalamnya, yang menjadi salah satu konsekuensi setiap muslim, di mana saja, kapan saja, siapapun mereka pasti akan menghadapi yang namanya cobaan. Karena seseorang ketika sudah memasukkan dirinya di dalam status seorang muslim, apalagi mukmin, sudah pasti akan selalu beriringan, akan selalu sejalan, dan dipastikan setiap keimanan
pasti akan menghadapi yang namanya cobaan, akan menghadapi tantangan. Karena mustahil, tidak ada ceritanya seorang muslim, seorang mukmin di dalam kehidupannya lancar-lancar saja, tenang-tenang saja, aman-aman saja. Mustahil. Karena ini sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi catatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sudah menjadi kodrat setiap muslim, setiap mukmin. Dan ketika dia siap untuk menyatakan dirinya, mengatakan dua kalimat syahadat, konsekuensinya dia harus siap menghadapi segala macam tantangan dan rintangan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanu. Apakah mereka manusia-manusia itu mengira akan ditinggalkan begitu saja, akan dicuekin, atau akan tentram-tentram saja, tenang-tenang, aman-aman saja? Ayyakulu amanna, ketika mereka mengatakan dirinya selaku mukmin, alla yuftanun, tidak akan mendapatkan fitnah, cobaan, mustahil. Ini sudah kepastian, sudah catatan. Setiap mukmin pasti akan menghadapi yang namanya cobaan. Walaupun tinggal bagaimana kita kembali kepada cobaan itu sendiri. Nanti di dalam pembahasan ini kita akan bisa memahaminya. Apakah cobaan itu sebatas meningkatkan derajat keimanan, kedekatan seseorang kepada Allah Ta'ala, atau cobaan fitnah itu adalah sebagai bentuk peleburan dosa sebelum dia nanti akan mendapatkan siksaan di akhirat dan dihilangkan catatan dosanya di dunia, atau sebaliknya adalah sebagai bentuk peringatan dan adab dari Allah Ta'ala karena dia sudah mulai melenceng keluar daripada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawanifiddin, azani Allah wa iyyakum. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil daripada hadis ini, yang pertama ada beberapa makna kalimat-kalimat yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama, bahwasanya kalimat son'a yang ada di dalam hadis tadi bukanlah son'a yang ada di Hadramut. Di sini al-muallif Syekh Abi Salim beliau menjelaskan kalimat son'ah di sini adalah salah satu kota. Ternyata ada juga di Asyam yang lebih dekat kepada Syria atau Suriah. Jadi Nabi SAW bukan mengatakan bahwasanya perjalanan seseorang dari Son'a Hadramut, tidak. Son'a yang sekarang ada yang di Yaman, bukan. Itu perjalanan sangat pendek. Tapi Nabi mengatakan dari Syam sampai ke Hadramut. Seseorang ketika melakukan perjalanan di dua arah tadi atau di dua tempat tadi, dia akan merasa dalam keadaan tenang, aman, tidak ketakutan, karena semua yang ada di daerah tersebut sudah benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala, dan satu dengan yang lainnya menjalankan keimanannya sebenar-benarnya, sehingga keamanan dirasakan oleh semua muslimin mukminin yang ada di daerah tersebut. Ini sumpahnya Nabi, ini janjinya Nabi, dan ini termasuk salah satu obsesi yang terbesar, dan itu tercapai. Bagaimana perjalanan seorang muslim, orang mukmin, di dalam perjalanan tersebut mereka mendapatkan keamanan dan ketentraman. Kemudian pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil daripada hadis ini, madhus sabri 'alal 'adab fid din. Madhus sabri sebagai bentuk pujian seseorang
yang bisa sabar di dalam menghadapi cobaan, ujian yang ada di dalam agama. Seorang muslim mukmin yang bisa sabar, tabah menghadapi cobaan di dalam agamanya adalah orang-orang yang perlu dipuji karena dia bisa sabar di dalam menghadapi cobaan tersebut. Sebagaimana yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, tentunya yang pertama dan yang paling utama dan yang terbesar dan yang paling terberat yaitu yang dirasakan dan dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ad-du'afa yataqawwana bidu'a'il qawi wa nushi. Orang-orang yang lemah perlu bergabung, berkolaborasi atau bernyatu dengan orang-orang yang kuat. Orang-orang yang kuat, termasuk mereka juga perlu untuk mendoakan bagi orang-orang yang lemah dan sekaligus juga menasihati mereka. Jadi orang yang kuat, yang mampu, yang tabah, yang sabar di dalam menghadapi cobaan dan musibah apapun bentuknya, apalagi ketika cobaan itu di dalam agama, hendaknya bisa menasihati, mengingati orang-orang yang lemah dan mendoakan mereka. Jangan nyalahin. Kalau dia mah, kalau ini menjelek-jelekan atau mungkin merendahkan dan seterusnya. Sepatutnya kita yang bisa sabar, yang tahan banting, yang kuat menghadapi cobaan dan seterusnya, kita bisa berbagi, minimal mendoakan, apalagi bisa menasihati mereka. Karena kadar kesabaran, kemampuan tahan bantingnya seseorang satu dengan yang lainnya relatif berbeda-beda. Jadi perlu untuk memberikan andil kepada yang lain, berbagi, sharing dengan yang lain. Termasuk di sini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada sahabat tadi sebagai bentuk untuk mengingatkan jawazul du'a 'alal kufar wa talabul dzalik. Dalam hadis ini juga diterangkan ada panduan tuntunan dibolehkannya mendoakan jelek, kehancuran, kebinasaan, kecelakaan bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang kafir. Apalagi ketika mereka adalah orang-orang yang memusuhi kita, yang memerangi kita. Dengan lebih spesifik yaitu kafir harbi, dengan segala macam tipu dayanya, caranya yang mereka tak henti-hentinya terus menerus. Bagaimana untuk berusaha mendiskriminasikan Islam, seorang muslim dan seterusnya. Kita boleh mendoakan kepada mereka, mendoakan celaka, kehancuran dan seterusnya, dan mengembalikan segala macam tipu daya yang mereka persiapkan kembali kepada mereka. Jawazu dzikru ma yata'arradu lahu al-'abd minal bala' minal kuffar wa laysa dzalika syaqwa. Sahabat tadi yang datang menemui Nabi, dia curhat. Ketika minta agar Nabi berdoa kepada Allah, agar minta pertolongan kepada Allah, agar kita dimenangkan, agar kita segera diselamatkan, agar kita ditolong. Berarti sahabat yang tadi dia mengadukan apa yang dia rasakan dan juga sahabat-sahabat yang lain. Intinya di dalam hal ini dibolehkannya, karena Nabi tidak melarang kan, dibolehkannya seseorang untuk bercerita, curhat kepada siapa saja tentang cobaan musibah yang ditimpanya, dengan tujuan bisa minta solusi, minta doa kepadanya, atau juga minta spirit semangat. Sebagaimana tadi yang diceritakan oleh Khabbab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan segala macam apa yang ditimpa oleh Khabbab dan juga para sahabat yang lain,
Dan ini kondisi apa yang dirasakan, yang diceritakan oleh Khabbab bin al-Arat, yaitu ketika para sahabat yang mendapatkan siksaan dan serta segala macam cobaan ketika di Mekah, khususnya ketika di Mekah. Kemudian yang berikutnya, jawazu darbil mathal bimu'minil umam as-sabiqah wa annahu ablagh fi bayan as-sabr fa inna an-nafs tatma'in wa tathbut idza ra'at man usiba mithlaha fathabata wa hadhihi fa'idatu ta'assi. Di dalam hadis ini juga ada metode, ada tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang datang mengadu, cerita kepada kita, curhat ataupun yang lainnya. Ada metode yang sangat jitu, yang sangat bisa diterima oleh seseorang yang datang mengadu cerita kepada kita untuk bisa mengurangi beban yang dia rasakan, cobaan yang dia timpa atau yang dia terima. Nabi menceritakan kisah orang-orang yang terdahulu yang mereka mendapatkan cobaan musibah ternyata lebih besar, lebih berat dari apa yang ditimpa oleh Khabbab bin al-Arat dan juga para sahabat yang lainnya. Seperti tadi Nabi ceritakan, ada orang yang terdahulu mereka tetap konsisten, teguh di dalam agama dan keimanannya, sekalipun dia itu digergaji kepalanya dan badannya sehingga terpisah dua. Ada yang disisir dengan sisir besi sehingga dagingnya terkelupas daripada tulang-tulangnya. Dan banyak lagi kisah-kisah yang lain yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dialami oleh umat-umat yang terdahulu ketika mereka mendapatkan siksaan, ancaman dan juga rintangan daripada musuh-musuh mereka yang terjadi daripada umat-umat yang terdahulu, daripada Nabi dan Rasul yang terdahulu. Nabi menceritakan kepada Khabbab bin al-Arat dan juga kepada sahabat yang lain, dan juga tentunya buat kita, karena hadis ini relevan buat kita sekarang, khususnya yang berada di zaman ini yang zaman penuh dengan fitnah. Karena hadis ini relevan sampai akhir zaman, sekaligus sebagai panduan dan pegangan buat kita ketika sesuatu yang terjadi bagi diri kita ataupun umat Islam yang ada di sekitar kita. Sebenarnya kalau kita coba melihat bagaimana umat-umat yang terdahulu, jangankan umat yang sebelum Nabi SAW, di zaman Nabi saja kita masih belum seberapa. Nggak perlu jauh-jauh, di zamannya Hajjaj bin Yusuf, ketika Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu disiksa sampai disalib, di zamannya Hajjaj bin Yusuf, zaman yang luar biasa, yang tidak sedikit para tokoh umat Islam, para ulama yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Tetapi mereka semua hadapi dengan penuh kesabaran, seperti yang dikisahkan di dalam salah satu riwayat ketika para ulama, para senior yang ada di zamannya Hajjaj bin Yusuf, di antaranya pada waktu itu tokohnya yaitu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ketika datang kepada Hasan Al-Basri mengeluhkan kondisi yang ada, beliau mengatakan, "Ya Imam, apakah kita tidak perlu mengangkat pedang untuk menghadapi Hajjaj bin Yusuf?" Kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, sekarang sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah untuk introspeksi diri kita. Hendaknya setiap muslim, setiap penduduk, setiap rakyat yang ada di dalam kepemimpinan Hajjaj untuk introspeksi diri. Bagaimana keimanan kita? Bagaimana ketakwaan kita?
Bagaimana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan-jangan kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jauh daripada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita perlu istighfar. Kita perlu istighfar, taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kita sabar menghadapi kondisi yang ada. Karena tidaklah hajat datang dengan sekonyong-konyong begitu saja, tanpa catatan dan takdir datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita untuk pimpin kita. Berarti ini sebagai bentuk cobaan dan juga sebagai bentuk peringatan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, agar kita istighfar, taubat kembali kepada Allah dan juga bersabar. Karena insya Allah dengan kita istighfar, taubat dan bersabar, Allah akan berikan jalan yang terbaik kepada kita. Kemudian Allah ta'ala takdirkan datang setelah Hajjaj bin Yusuf, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Setelah mereka istighfar, taubat, mereka sabar, Allah anugerahkan pemimpin yang adil. Allah ta'ala anugerahkan pemimpin yang adil. Kondisi yang ada bersama kita sekarang, walaupun mungkin jauh sekali tidak seperti apa yang dialami oleh mereka, paling tidak kita juga bisa bersabar semestinya. Kita juga bisa introspeksi diri. Cuma dikit doang dilarang nyembelih kurban di sekolah, ramai. Baru segitu doang, sudah habis dicaci maki, dilaknat, sampai semuanya dikerahkan dan mengatasnamakan umat Islam. Subhanallah, umat Islam yang mana? Kemudian ada beberapa hal yang lainnya juga terus diikuti. Padahal alhamdulillah kondisi kita masih tentram, aman. Kita bisa tetap berdakwah. Gak ada satupun dari kita yang ditangkap, dipenjara, ataupun sampai disiksa dan seterusnya. Alhamdulillah, kita perlu bersyukur sebenarnya. Tidak ada jalan, ini pun juga perlu kembali kepada diri kita masing-masing. Jangan-jangan kita selama ini jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lalai, kita banyak dosa. Akhirnya diberilah pemimpin, yang pemimpin juga sebagai bentuk cobaan buat kita, yang perlu kita hadapi bersama dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan juga kita istighfar, taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tetap kita perlu nasihati dengan cara yang baik, perlu dinasihati dengan cara yang baik, bukan dengan cara-cara yang malah tidak akan mendapatkan simpati, malah antipati, cibiran, catatan, cemoohan, dan seterusnya. Malah akan semakin banyak diskriminasi terhadap Islam dan umat Islam. Karena langkah yang kita ambil jauh daripada langkah-langkah, tata cara, metode yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dilanjutkan oleh para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Bahkan kondisi yang ada bersama kita juga tidak seberapa dengan apa yang dihadapi oleh saudara-saudara kita. Kalau kita coba lihat saudara-saudara kita umat Islam, gak usah jauh-jauh yang ada di Rohingya. Kemudian seperti yang terjadi belum lama, 1 bulan yang kemarin atau 2 bulan yang lalu kira-kira, umat Islam yang dibantai besar-besaran ketika mereka menjalankan sholat Jumat. Kemudian berikutnya juga dilanjutkan dengan pembantaian dan seterusnya. Bahkan kami tadi dapat kabar akan ada peperangan antara orang-orang yang mengatasnamakan mereka sebagai pembela Islam atau penegak atau pendiri negara Islam dari para umat Islam ahli sunnah dan juga Syiah, yang tepatnya di Nigeria. Akan ada peperangan daripada 3 kubu ini, yang namanya di sana lebih dikenal dengan nama Boko Haram. Boko Haram.
Apalagi kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Angola. Allahu Akbar. Semua masjid dihancurkan. Semua masjid yang ada di Angola dihancurkan oleh pemerintahnya yang baru sekarang. Alhamdulillah, di sini masih aman-aman saja, masjid masih berdiri tegak. Bahkan kabarnya akan dibangun masjid percontohan di DKI. Akan dibangun masjid percontohan di DKI. Akan dirapikan masjid-masjid dan akan benar-benar disalurkan dananya sampai ke DKM. Nggak dicatut. Karena yang sebelum-sebelumnya dari pemerintah datang 1 juta, sampainya cuma 300. Ada beberapa masjid yang perlu dibantu, akhirnya nggak sampai. Malah masjid-masjid yang punya relasi, punya koneksi dengan pemerintah dapat bantuan, padahal masjid tersebut mampu dengan jamaahnya untuk mengumpulkan dana. Ada beberapa langkah-langkah yang juga bagus, yang rapi. Bahkan dijanjikan setiap DKM beberapa orang akan diberangkatkan umroh. Mudah-mudahan daftarnya ke Safir atau ke Marco, insya Allah. Diberangkatkan umroh. Banyak juga hal-hal yang positif. Seandainya kita bisa mengambil langkah yang tepat dan benar, kita bisa nasihati dengan cara tuntunan yang benar, hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal simpati, minimal tidak mencibirin kita, tidak mencemooh kita. Tapi ketika kita salah ambil langkah, antipati, cemoohan, catatan, makian, dan mungkin juga kita selalu akan jadi sorotan. Naudzubillah min dzalik. Termasuk saudara kita yang di Palestina. Allahu Akbar. Kita mungkin gak mampu, terus terang, tidak mampu. Kehidupan mereka, setiap napasnya, mereka ketika bernapas, mereka gak yakin napas itu akan sampai ke dalam tubuhnya. Mungkin belum selesai napas, sudah ada bombardir dari Israel. Kehidupannya selalu terancam, tidak tenang, tidak tentram. Subhanallah. Bagaimana ketegaran, ketabahan, kesabaran yang mereka hadapi. Subhanallah, nggak sebanding. Kita belum apa-apa. Allahu Akbar. Belum apa-apa sebenarnya kita. Alhamdulillah. Walaupun nanti misalnya suatu waktu juga akan terjadi kepada kita, kita harus siap. Karena itu konsekuensi setiap muslim. Apapun tantangannya, dari manapun rintangannya, baik dari mereka-mereka yang memusuhi Islam, dari segala macam penjuru, dari segala macam ormas, dari segala macam musuh-musuh Allah, termasuk juga yang Allah Ta'ala catatkan bagi setiap muslim, setiap umat Islam di mana saja akan bertentangan, akan berhadapan dengan yang namanya Syiah Rafidhah. Di mana saja. Kita pun juga harus siap. Nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir, kita harus siap. Karena tidak cukup dengan yang namanya khawatir saja. Nggak cukup. Kita harus juga perlu berikan langkah-langkah yang konkret, yang jelas. Kekhawatiran tidak cukup dengan cuma tinggal diam. Perlu kita juga ambil strategi, perlu kita juga persiapkan langkah-langkah untuk menghadapi mereka semampu kita, semaksimal mungkin. Tapi ketika catatannya sudah Allah tentukan untuk kita menghadapan dengan mereka wajhan biwajhin, bismillah, Allahu Akbar. Karena ini sudah catatan, nggak perlu kita harus lari daripadanya. Ahasiban nas ayyutraku ayyakunu amanna wa hum la yuftanun. Apapun bentuknya fitnah, cobaan, kita harus siap untuk menghadapinya. Karena setiap muslim mukmin adalah seorang yang harus siap standby kapan saja untuk menghadapi segala macam bentuk cobaan, musibah, fitnah, sekalipun harus dengan mengorbankan jiwanya di dalam menghadapi tantangan fitnah tersebut. Apalagi itu sudah sunnatullah, catatan yang kita pasti akan hadapi. Bukan kita, mungkin anak cucu kita ke depannya nanti. Karena itu tidak bisa dihindari, karena menjadi salah satu daripada tanda-tanda hari kiamat.
nanti mereka orang-orang Majus, orang-orang Nasrani akan termasuk komunitas yang sangat besar. Walaupun nanti orang-orang muslimin akan bersekutu dengan orang-orang Nasrani untuk menghabisi orang-orang Majusi. Sebagaimana diriwayatkan di dalam salah satu riwayat tentang tanda-tanda hari kiamat, walaupun ini baru tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Wallahu a'lam. Kemudian beberapa pelajaran yang lain yang bisa kita ambil. Al-mu'min yathbut ala aqidatihi walau nusyra bil manashir. Seorang mukmin keimanannya harus tetap tegar, kuat, walaupun harus siap mengorbankan jiwanya, sekalipun harus dipotong tangannya, bahkan sekalipun harus digergaji kepalanya, dia harus tetap menjaga akidahnya. Karena ini pun kondisi juga akan datang, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis, yang hadis ini termasuk salah satu bentuk hadis thulathiyah yang tinggi tingkatannya di dalam Sunan Al-Imam At-Tirmidzi, yang cuma diriwayatkan dengan 3 tingkat saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati zamanun 'alan nas as-sabir 'ala dini qalqabil al-jamrah." Akan datang satu masa nanti seorang muslim di masa tersebut dia akan berpegangan teguh dengan agamanya bagaikan dia memegang bara api. Dia akan pegang, dia akan tetap terpotong kepalanya, dia akan hancur, dia akan binasa. Tapi kalau dilepas, dia mungkin akan aman dan tentram, tapi nanti di akhirat dia akan mendapatkan siksaan dari Allah Ta'ala. Apa artinya cobaan musibah di dunia? Sebesar apapun, seberat apapun, sebanyak apapun, tidak sebanding dengan apa yang Allah Ta'ala persiapkan daripada siksaan-siksaan akhirat. Al-ibtila'u min lawazimil iman fi kulli waqtin. Cobaan, musibah adalah konsekuensinya sudah menjadi fitrahnya iman, sudah menjadi kelaziman daripada setiap keimanan. Pasti akan ada yang namanya musibah dan cobaan, bahkan seiring sejalan. Sebagaimana tadi diterangkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, syiddatu bala'i ashabin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa tahammulihim al-adha fi sabilillah biqulubin radiyah wa nufusin mutmainnah. Kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di dalam menghadapi segala macam cobaan, musibah. Seperti Ammar bin Yasir yang orang tuanya disembelih di depan matanya, ibunya yang ditombak di depan matanya. Para sahabat yang lainnya yang juga seperti Bilal yang disiksa dengan batu, ditelentangkan di atas padang pasir yang panas. Dan juga beberapa sahabat-sahabat yang lainnya yang disiksa. Apa yang mereka rasakan dengan semua cobaan dan musibah ini? Mereka semua hadapi dengan hati-hati yang rela ridho kepada Allah, biqulubin radiyah, dan jiwa-jiwa yang tenang, yang tegar, yang kuat. Tidak ada sedikit pun di dalam sejarah sahabat ketika mereka mengucapkan syahadat, 2 kalimat syahadat, masuk Islam bersama Nabi, kemudian disiksa, kemudian kapok keluar lagi. Tidak ada, tidak pernah ada. Ada salah seorang yang dia keluar, sampai ada yang akhirnya murtad. Ada salah seorang, bahkan ada yang lain sempat keluar kemudian kembali lagi masuk ke dalam agama Islam. Tetapi tidak semuanya tentunya. Satu daripada sekian ratus ribu para sahabat yang kuat dan tegar di dalam menghadapi segala macam cobaan. Semuanya mereka hadapi dengan hati-hati yang rela ridho kepada Allah Ta'ala.
Jadi apapun bentuknya cobaan musibah yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita, bercerminlah kepada mereka-mereka, berkacalah kepada mereka-mereka. Ataupun tidak perlu terlalu jauh, tadi orang-orang yang ada di sekitar kita dari umat Islam yang ada sekarang ini, di negara sebelah, negara yang berikutnya, kemudian apalagi ketika kita sampai bercermin kepada para sahabat dan juga khususnya puncaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-'ada' lil imani qadimun fa ahlul kufri wal fusuq wal 'isyan la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah fa hadhihi sabilul mujrimin. Ketahuilah, yang namanya permusuhan orang-orang kafir akan kekal, tidak akan habis-habisnya. Jangan berharap mereka akan diam. Jangan berharap mereka akan diam untuk tidak berbuat apa-apa kepada kita. Mustahil, gak mungkin. Mereka akan selalu, jangankan orang kafir, orang-orang Syiah Rafidhah saja, mereka itu memperhitungkan setiap menitnya bagaimana untuk bisa menyebarluaskan dakwahnya. Sampai pernah kami mendapatkan salah satu cuplikan video dari Saudi Arabia, bagaimana orang-orang Syiah yang ada di Saudi Arabia, Rafidhah, mereka pernah liputan mereka itu tersebar. Liputan mereka tersebar. Apa yang mereka nyatakan ketika mereka meliput kampung daerah mereka yang mayoritas di Saudi Arabia itu adanya di Asy-Syarqiyah, daerah Riyadh ke timur, daerah timur, daerah Riyadh, kemudian daerah seperti Khobar dan sekitarnya, daerah timur daripada Riyadh atau Saudi Arabia. Ketika mereka meliput kampung mereka, mereka berbangga. Lihat tuh, lihat di sebelah situ sudah ada markas kita. Di sebelah sana ada markas kita. Di situ ada majelis taklim Al-Husaini. Di situ ada majelis taklim fulan, majelis taklim ini ada rumahnya si fulan, Syiah, dan seterusnya. Kemudian mereka mengatakan, kita harus terus lanjutkan dakwah kita. Biarkan semua orang-orang Sunni tidur ngorok, katanya. Biarkan orang-orang Sunni tidur ngorok, nggak tahu dengan dakwahnya kita. Mereka ungkapkan di dalam video tersebut, kita akan terus menyebarluaskan dakwah kita dan kita ingin sampai bisa menguasai daerah ini semuanya dari mayoritas kelompok kita Syiah. Mereka katakan seperti itu, sama seperti di kita juga. Mereka terus setiap hari, setiap waktu, subhanallah. Seperti kemarin dihebohkan beberapa para pendatang haram di Sumatera, di Kalimantan dan seterusnya. Apa yang diperbuat sampai hari ini? Nggak ada, cuma rame-rame doang. Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh ahli sunnah khususnya? Hampir-hampir nggak kelihatan. Mereka tetap merajalela sekarang di sana. Apa yang langkah yang konkret dilakukan? Apa ada yang mengirim pasukan juga ke sana mengusir mereka? Nggak ada. Mereka tetap bergerilya masuk ke kampung-kampung sekarang. Malah ada yang menjadi gigolo. Apa namanya? Apa istilahnya nggak tahu. Kemarin kami baca berita terakhir di nahimungkar.com. Ternyata mereka sudah menyebarkan benih-benih mut'ah di masyarakat sekitar untuk melahirkan generasi-generasi mereka. Naudzubillah min dzalik. Ini perlu juga harus kita ketahui. Kita ahli sunnah, walaupun kita khawatir juga harus kita segera mempersiapkan langkah-langkah. Jangan sampai terlalu lelah, masa bodoh, nggak perhatian, diam-diam saja, biasa-biasa aja, kita masih abu-abu, kita juga akan menjelaskan jati diri kita, akidah kita yang benar, kita tidak sensitif dengan kondisi yang mengusik daripada akidah keimanan kita tidak peduli dengan sekitarnya. Berarti kita harus siap menghadapi apa yang Allah Ta'ala akan catatkan buat kita ketika kita tidak untuk mempersiapkan segala sesuatunya.
al-mustaqbalul Islam, fallahu nasirun dinah, yu'izzu azizin wa yudhillu dhalil, izzan yu'izzuhu Allah bih al-Islam wa ahlu, wa dhillan yudhillu Allah bihi al-kafir aw al-kufr wa ahlu, kama qala ta'ala huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Ketahuilah, walaupun segala macam cobaan, fitnah, tantangan, rintangan, serta juga rongrongan, tipu daya, makar, strategi yang dilakukan oleh para musuh-musuh Islam, Yahudi dan Nasrani dan para sekongkolnya, Rafidhah dan yang lainnya yang juga ikut di belakangnya untuk menghancurkan Islam dan umat Islam, yakinlah Allahu nasiruddin. Allah tetap akan memberikan pertolongan kepada agama ini, karena agama Islam adalah agama yang akan jaya. Tetapi setelah usaha upaya yang kita lakukan, kita tidak hanya berpangku tangan menunggu pertolongan Allah. Tentunya tidak akan maksimal. Pertolongan akan datang ketika ada usaha upaya dari kita, ada ikhtiar, ada sebab yang sudah kita lakukan, yang sudah kita ambil, karena di sanalah yang namanya tawakal. Karena nggak benar seseorang hanya menunggu hujan duit, menunggu hujan susu dan seterusnya, tapi harus dengan usaha upaya. Karena yuriduna liyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Mereka ingin berusaha, berupaya sampai memadamkan yang namanya cahaya daripada agama Islam. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan tetap memberikan pertolongan, bantuan kepada Islam dan umat Islam selama mereka kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, dan Islam akan jaya sebagaimana janji Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana diterangkan dari dalam ayat Al-Qur'anul Karim, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Allah Ta'ala memutuskan para rasul untuk memberikan kejayaan, untuk mengunggulkan dari semua agama yang ada, walaupun mereka orang kafir dan musyrik memusuhi Islam dan umat Islam. Ada beberapa poin-poin pelajaran hikmah yang bisa kita ambil daripada hadis yang tadi. Ikhbarun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an umuril mustaqbal wa tahaqqud dzalik faqad intashara al-Islam واستدب الأمن والسلام وهذا يدل على نبوته وصدقه عليه الصلاة والسلام. Dalam nas hadis tadi, teksnya hadis dikatakan bahwasanya demi Allah tidaklah aku dimatikan untuk membela agama ini, sehingga agama Islam ini tersebar dari dua daerah tadi atau dua negeri yang tadi. Maknanya bahwasanya agama Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk salah satu bentuk kabar yang datang dari Nabi yang sifatnya adalah urusan akan datang, umur ghaibiyah, yang tidak ada yang tahu kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya dengan informasi dari Allah Taala. Dan banyak hal-hal yang lain yang juga Nabi sampaikan tentang hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman. Al-Islamu dinul amni wassalam, fa'idhu mahal al-Islam wa tubiqat ahkamuhu wa uqimat hududuh kana al-amnu wal aman. Apa maksudnya Nabi SAW mengatakan bahwasanya seseorang akan mendapatkan keamanan, ketentraman ketika Islam itu tersebar di mana-mana? Otomatis setiap penduduk muslim dan setiap negeri yang menjalankan perintah-perintah Islam dan ditegakkan di dalamnya hukum-hukum Islam, berarti keamanan akan dirasakan oleh seluruh rakyat yang ada di sana. Itu maknanya bahwasanya diberikan perumpamaan oleh Nabi tadi, sehingga orang yang berjalan dari Son'a yang ada di Suriah sampai ke Hadramut tenang, aman, tentram, tidak ada yang ganggu, tidak ada yang merasa ketakutan dan seterusnya.
karena penduduk umat Islam yang ada di negeri-negeri tersebut semuanya menjalankan perintah-perintah Allah, menegakkan hukum-hukum Allah, sehingga setiap penduduk di sana merasakan ketentraman dan keamanan. Jangan diharap dimanapun saja, siapapun pemerintahnya, ketika tidak ditegakkan di dalamnya hukum Islam, akan mendapatkan yang namanya keamanan, ketentraman, dan kedamaian yang dirasakan oleh seluruh penduduk. Selain itu, mustahil akan bisa mendapatkan, termasuk juga kesejahteraan. Walaupun usaha upaya yang dilakukan dengan segala macam cara, tapi jauh daripada tuntunan hukum-hukum Islam, mustahil akan tercapai. Kemudian hikmah pelajaran yang lain, al-insan mula'un bil ajil li'annahu khuliqa min ajal. Sudah menjadi salah satu daripada kode etik manusia. Setiap manusia siapa saja, karena ini sudah kembali kepada proses pertama kali diciptakannya, punya yang namanya sifat buru-buru, pengen cepat-cepat. Sama seperti Adam alaihissalam, ketika Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dan mulai Allah ta'ala masukkan ke dalamnya roh, Nabi Adam sudah buru-buru pengen melihat ke surga, pengen dapat ini, pengen dapat itu, sebagaimana diriwayatkan di dalam salah satu kisah atau riwayat tentang kisah Adam alaihissalam serta proses penciptaan Adam alaihissalam. Dan Allah juga menegaskan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya manusia itu khuliqa min ajal. Itu sifatnya manusia. Jadi belum apa-apa, belum maksimal, belum seberapa, sudah ingin mendapatkan hasilnya, ingin memetik buahnya, ingin mendapatkan hadiahnya dan seterusnya. Padahal tidak seberapa dengan dibandingkan orang-orang yang terdahulu, yang mereka sudah sangat besar, sangat berat, dahsyat di dalam menghadapi segala macam cobaan dan rintangan yang terjadi kepada mereka. فَإِذَا أَطَّأَ الْخَيْرُ عَنْهُ نَفَذَ صَبْرُهُ وَضَاقَ صَدْرُهُ نَاسِيًا أَنَّ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابًا مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَعْجَلُ بِأَجَلَةِ الْخَلْقِ. Ketahuilah sesungguhnya ketika sudah habis atau terlambat datangnya kebaikan itu, atau misalnya tertunda kebaikan itu, hasil tujuan yang dia harapkan, sudah mulai gak sabar, sudah mulai gak sabar, sampai terasa jiwanya sesak, bingung, kenapa? Ada apa? Kenapa begini terus? Nggak datang-datang, nggak berhasil, nggak tercapai dan seterusnya. Nasian, karena sifatnya manusia juga yang kedua, selain dia buru-buru, punya sifat pengen mendapatkan hasil, dia juga yang namanya punya sifat lupa bahwasanya segala sesuatunya sudah di dalam catatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya catatan ajal tidak akan bisa berubah sedikit pun, tidak akan bisa berubah sedikit pun. Dan Allah tidak punya sifat yang namanya cepat-cepat, tidak. Allah mustahil akan terpengaruh dengan kondisi situasi yang ada pada makhluknya, karena Allah sudah memiliki ketetapan, ketentuan yang baku, tidak bisa berubah dan bergeser kecuali juga dengan seizin dan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah masuk komat kayaknya kita sholat. Insya Allah nanti setelah sholat ada beberapa poin yang juga kami ingin tambahkan, kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan insya Allah. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Lanjutkan lagi poin yang selanjutnya. Setelah menjadi salah satu daripada kode etik manusia, yaitu punya sifat yang terburu-buru, pengen cepat mendapatkan hasil. Dan yang kedua,
yaitu sekaligus sifatnya juga adalah pelupa bahwasanya segala sesuatunya adalah catatan dan takdir dari Allah Ta'ala, dan itu sudah baku yang bisa berubah. Kemudian poin yang lain, di dalam nas tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhiri teks hadisnya dengan kalimat yang sangat indah sekali, yang di kalimat tersebut kembali kepada kode etik manusia tadi, dan sekaligus memberikan motivasi kepada kita untuk kita tetap konsisten. Nabi mengatakan di dalam nasnya tadi, walakinnakum tasta'jilun, akan tetapi kamu sekalian ini terburu-buru, padahal sebenarnya Allah pasti akan memberikan pertolongan. Sebagaimana ayat tadi, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Allah akan memberikan pertolongan dan akan mengunggulkan, menjayakan Islam dari semua agama-agama yang ada. Tetapi karena sebab kamu itu terburu-buru untuk segera mendapatkan hasil ini, akhirnya Allah Ta'ala memberikan jalan yang lain. Allah Ta'ala bisa jadi sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan juga di dalam bab tentang sabar ini daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza arada Allah bi 'abdihi khairan ajjala lahu al-'uquba fid dunya, wa idza arada Allah bi 'abdihi asy-syarra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini ketika menghendaki kepada seseorang kebaikan, ketika Allah catatkan bagi seseorang kebaikan, Allah percepat bagi dia yang namanya siksaan, uqubah, sanksi yang datang dari Allah Ta'ala. Berarti ketika kita sabar, tetap menghadapi kesabaran tadi dan penuh tabah, bisa jadi itu adalah sebagai bentuk peringatan, penghapusan dosa daripada kita, dan Allah percepat kita di dunia. Daripada kita ingin cepat-cepat untuk mendapatkan hasil terlepas dari segala macam cobaan dan musibah, tapi Allah tunda musibah itu, sanksi itu nanti di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Berarti orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, bisa jadi Allah percepat bagi dia yang namanya uqubah, atau Allah Ta'ala percepat bagi dia di dunia sebagai bentuk, diterangkan di sini bahwasanya yubtalan nasu ala hasbi dinihim, karena seseorang akan ditimpakan musibah, cobaan sesuai dengan kadar agamanya, sebagaimana poin yang sebelumnya. Karena besar kecilnya cobaan, musibah, Allah sudah ukur timbang dengan keimanan seseorang. Jadi mustahil kalau kadarnya cuma 15 karat, kemudian misalnya musibahnya 30 karat, tidak ada, tidak mungkin. Allah sudah maha mengetahui, maha tahu, dan Allah mustahil akan menimpakan, membebankan cobaan, musibah di luar daripada kemampuan seseorang, dan itu sejalan dengan keimanannya. Sebagaimana dipertegas di dalam hadis sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna iwamal jaza ma'a iwamal bala, wa inna Allah Ta'ala idha ahabba fulanan ibtala, faman radhiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakht. Dalam hadis yang lain, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya besarnya pahala
ganjaran yang datang dari Allah Ta'ala akan sebanding dengan yang namanya besarnya cobaan, dan itu sebanding juga dengan keimanan seseorang. Dan ketahuilah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan satu musibah kepada seseorang, Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang, kasihan, memberikan satu bentuk Allah berkehendak kebaikan kepada dia. Idza aradallahu bil 'abdi khairan, ketika Allah takdirkan kepada seseorang diberikan cobaan musibah di dunia, berarti Allah itu senang kepadanya, Allah itu berikan kebaikan kepadanya. Allah lebih suka dia untuk menerima cobaan musibah itu di dunia sebelum nanti cobaan itu Allah tunda sampai di akhirat. Karena apa? As-sabru 'alal masa'ib wal amwat wal amrad tathhir lidunub. Setiap cobaan dan musibah yang Allah timpakan kepada seseorang di dunia itu adalah sebagai bentuk sterilisasi, peleburan, penghapusan daripada dosa-dosa. Siapa di antara kita yang gak punya dosa? Ada yang gak punya dosa? Mustahil. Karena ini sudah langsung diberikan stempel oleh Allah Ta'ala melalui lisannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwab. Setiap anak Adam pasti bersalah, tetapi sebaik-baik anak Adam yang bersalah, yang berdosa, mereka yang segera istighfar, taubat kembali kepada Allah Ta'ala. Alal mu'min ayyakuna radiyan bima utuliya bih wa la yai'as wa yaskhat bih. Hendaknya orang mukmin yang paham dan mengerti dengan apa yang Allah telah timpakan kepada dia ridho menerima, hatinya menerima, jiwanya tenang, tentram, tetap tegar, karena semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah putus asa dan juga malah mengomel atau mungkin marah dan seterusnya. Min alamati takfirud dzunub as-sabru 'alal bala. Dan salah satu bentuk dari proses mendapatkannya penghapusan dosa ketika dia itu sabar daripada cobaan dan musibah yang Allah timpakan kepadanya. Adzabul akhirati asyad wa anka, faman lam yuridillah bihi khairan akhara lahu al-uqubah. Sesungguhnya siksaan, sanksi yang Allah persiapkan di akhirat itu lebih dahsyat, lebih berat. Dan ketika Allah kehendaki kebaikan bagi seseorang karena kecintaan Allah kepadanya, daripada nanti sampai cobaan dan musibah serta siksa itu Allah tunda kepada hari akhirat. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan beberapa poin yang kami sampaikan pada malam hari ini, yaitu tentang kesabaran dan juga tentang bagaimana seorang mukmin pasti akan beriringan dengan yang namanya cobaan dan musibah, tetapi setiap musibah akan sejalan dengan besar dan beratnya keimanan seseorang. Ketika seseorang bisa sabar menghadapi cobaan tersebut dan bisa menerimanya sebagai bentuk kecintaan Allah kepadanya, dan Allah menghendaki kebaikan kepadanya, dan cobaan itu sebagai peleburan dosa di dunia lebih baik daripada nanti sampai Allah tunda cobaan tersebut di akhirat, karena itu akan lebih dahsyat. Naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Silahkan, ada yang mungkin perlu diluruskan atau mungkin ditambah, atau ada hal-hal yang perlu diperjelas kembali. Falyatafadhal. Baik, kalau tidak ada, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus kita lakukan apabila di lingkungan kita syiar Rafidhah itu sudah menyebar? Syiar Rafidhah sudah menyebar di lingkungan kita. Baik, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya bukan di lingkungan Anda juga, lingkungan Anda saja gitu kan. Insya Allah hampir mayoritas kita di sekitar kita semuanya sudah ada. Walaupun mungkin relatif ada yang sudah mulai unjuk gigi,
ada yang diam-diam, gitu kan? Ada yang juga masih sifatnya belum kelihatan, karena sudah menyebar di mana-mana sekarang, di setiap pelosok. Bahkan di DKI sendiri nggak ada yang namanya jalan satupun yang sepi daripada Syiah, nggak ada. Sudah tersebar di mana-mana. Berarti yang antum ambil langkah sama seperti kita semua yang juga harus segera mengambil langkah. Paling tidak kita harus waspada. Yang perlu segera kita tangani dan perlu segera kita bentengi diri kita, kemudian keluarga kita. Dengan semaksimal mungkin kita bisa berusaha, berupaya dari segala macam tipu daya mereka, dengan rayuannya, dan juga misalnya kedekatan mereka, senyumnya mereka, kita juga harus waspada. Kemudian kita bisa untuk saling kerjasama dengan ikhwah yang lain untuk memantau bagaimana perkembangannya. Apalagi kita misalnya bisa berbuat sesuatu yang nyata untuk bisa mencegah tersebarnya, misalnya dengan mengadakan pengajian-pengajian, mengkoordinir pengajian-pengajian sunnah, mengingatkan masyarakat. Bahkan mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Kami sudah usulkan ke beberapa para tokoh tentunya, dan yang mereka juga punya otoritas, punya kemampuan untuk menyebarkan pamflet besar-besaran. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Sedang dirancang, dipersiapkan penyebaran pamflet informasi tentang kesesatan daripada Syiah, akan ditempel di semua masjid, dan juga nanti akan dilanjutkan ke semua pelosok-pelosok di gang-gang dan yang lain, untuk menginformasikan ke masyarakat tentang kesesatannya dan ancamannya terhadap diri, keluarga, dan juga NKRI. Mudah-mudahan itu efisien, karena paling tidak sudah mulai mengenalkan ke masyarakat yang selama ini masih terbatas di kajian-kajian, informasi-informasi atau di media dan yang lainnya. Sekarang akan bisa lebih konkret, lebih tersebar ke semua titik, di masjid, di gang-gang, dan juga di tempat-tempat yang memerlukannya untuk ditempel tentang dahsyatnya dan bahayanya Syiah serta ancamannya. Bahkan termasuk mungkin kita akan tempel juga di di halte-halte bus, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya Ustaz, bagaimana cara menasihati dengan hikmah, terutama buat anak pribadi? Menasihati dengan hikmah terutama buat anak pribadi dan orang lain, tentang terkadang ketika dirundung masalah sampai puncaknya selalu berkata bahwa sabar itu ada batasnya. Dan bagaimana memahami ayat surat Al-Baqarah ayat terakhir 286 tentang Allah menguji sesuai kesanggupannya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik, terima kasih, pertanyaannya bagus, wallahu a'lam. Dan ini pernah kami terangkan, sebenarnya ungkapan tentang sabar ada batasannya. Baru seberapa sih yang Allah timpakan kepada Anda itu? Baru seberapa? Kenapa sudah menyampaikan ada batasannya, ada batasnya? Padahal seperti tadi yang diterangkan, Allah ketika menimpakan kepada seseorang satu cobaan dan musibah, Allah sudah ukur. Allah sudah ukur. Berarti salah satu ungkapan ada batasnya adalah poin atau pintu seseorang sudah mulai keluar daripada yang namanya kesabaran. Dia sudah mulai cari celah untuk keluar daripada yang namanya sabar itu sendiri, dengan ungkapan sabar ada batasnya. Berarti kalau sudah nggak sabar istilahnya, kalau sudah sampai batasnya, dia apa yang akan dilakukan?
Kalau awalnya masih bisa nahan, lalu meronjok misalnya, tidak juga. Tetap, bahkan dalam hadis yang berikutnya nanti kita akan bahas, bahwasanya seseorang yang dikatakan kuat adalah ketika dia bisa benar-benar mengekang hawa nafsunya, khususnya di dalam sabarnya dia bisa kendalikan, kemarahannya dia bisa kendalikan. Jadi intinya, ungkapan sabar ada batasnya, perlu diluruskan, perlu diluruskan. Dan ayat yang dari Wallahu a'lam, kalau kita sinkronkan dengan apa yang dikatakan dalam hadis tadi, bahwasanya Allah Ta'ala sudah memberikan kadar batas kemampuan cobaan itu sesuai dengan apa yang ada pada diri seseorang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu sudah sesuai. Itu sudah sesuai, karena Allah yang tahu dengan kita. Allah tahu dengan kadar kita. Allah tahu kadar keimanan kita, kemampuan kita, kekuatan kita, kesabaran kita. Dan ketika Allah timpakan satu cobaan kepada kita, itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sesuaikan dengan kadar keimanan kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan cukup, insyaallah apa yang kami sampaikan, yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah dari diri kami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.